Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, kembali bersama Majulah Ijabi TV dalam peringatan syahadah Imam Husain alaihi salatu wassalam dengan tema Teladan Karbala dalam Duka dan Bala. Setiap rumah menjadi Karbala dan setiap saat menjadi Asyura. Alhamdulillah, Majulah Ijabi TV kembali menghadirkan serangkaian acara majelis duka kepada saudara-saudara sekalian di rumah masing-masing. Adapun acara pada malam ini, kita akan mengawali dengan menyimak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Mustafa Tuwuh.
kemudian dilanjutkan dengan sholawatan bersama kelompok nasyid Cahaya Rindu Rasul, dan kita akan bersama-sama mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu kita akan menyimak bersama sambutan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia yang akan disampaikan oleh Ustadz Syamsuddin Baharudin. Selanjutnya, seperti biasa, Majulah Ijabi TV menghadirkan majelis ilmu yang pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Dr. Dimitri Mahayana. Setelah itu, kita akan bersama-sama menghayati persembahan budaya yang akan ditampilkan oleh kelompok nasyid Cahaya Rindu Rasul. Di penghujung malam ini, kita akan kembali bersama menghayati serpihan kisah Asyura bersama Dr. Kiai Haji Jalaluddin Rahmat, dan dilanjutkan dengan hikmah dari segmen Bersama Kekasih hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Fauzi Rahmat. Dan sebagai penutup, kita akan bersama-sama menyampaikan ziarah kita kepada Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Saudara-saudara sekalian, marilah kita hayati bersama lantunan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Mustafa Tuh, yang dilanjutkan dengan sholawat yang akan disampaikan oleh kelompok nasyid Cahaya Rindu Rasul pimpinan Habib Hamid Al-Aidrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن
آمن بالله واليوم الآخر أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم
خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Mustafa Tubuh yang telah melantunkan kalam ilahi, dan terima kasih kami juga kepada Habib Hamid Al-Aidrus yang telah melantunkan sholawat. Selanjutnya, sebagai rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan setelah itu kita akan menyimak sambutan Ketua PPI Jabi yang akan disampaikan oleh Ustadz Syamsuddin Baharudin.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Mustafa Tubuh yang telah melantunkan kalam ilahi, dan terima kasih kami juga kepada Habib Hamid Al-Aidrus yang telah melantunkan sholawat. Selanjutnya, sebagai rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan setelah itu kita akan menyimak sambutan Ketua PPI Jabi yang akan disampaikan oleh Ustadz Syamsuddin Baharudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi la arju illa fadlah wa la akhsha illa adlah wa la a'tamilu illa qawlah wa la atamassaku illa bihablih. Allahumma ya man khassa Muhammadan wa alahu bil karamah wa habahum bir risalah wa khassasahum bil wasilah wa ja'alahum warasatal anbiya wa khatama bihimul awsiya wal immah wa allamahum ilma ma kana wa ilma ma baqiya wa ja'ala af'idatam minan nasi tahwi ilaihim fasalli ala Muhammadin wa alihi tahirin waf'al bina ma anta ahlu fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Masih dalam suasana duka cita mengenang gugurnya syuhada agung sepanjang sejarah, Imam Hussein Sayyidus Syuhada bersama kafilah keluarga suci Nabi di Nainawa. Dengan darahnya di Karbala, ia meletakkan tonggak sebuah mazhab yang meletakkan kehormatan bukan pada kekuatan fisik dan kekuasaan, tapi pada pengorbanan untuk agama yang memihak keadilan. Baginya, kemenangan sejati diperoleh ketika benih kemaslahatan umat tumbuh subur dari siraman darah dan air matanya. Imam Hussein gugur menumpahkan darah demi tegaknya Islam Muhammadi. Bila Yesus menurut pandangan Kristiani mati untuk menebus dosa umat manusia, Imam Hussein gugur untuk meletakkan nilai-nilai kemanusiaan di atas nilai-nilai kekuasaan, keturunan, dan kekayaan. Kematiannya menghidupkan kembali Islam Muhammadi yang sejati, yang memandang mulia manusia semata karena ketakwaan dan kemuliaan akhlaknya, yang memasukkan Salman dari Persia dalam kelompok Ahlul Bait karena ketakwaannya, dan mengeluarkan Abu Lahab, keluarga dekat Nabi, dari kelompok Ahlul Bait karena pengingkarannya. Ketika Imam Hussein meninggalkan Madinah, ia menulis surat wasiat kepada saudaranya Muhammad ibn Hanafiyah. Aku keluar bukan karena kesombongan dan kepongahan.
bukan juga untuk berbuat kerusuhan dan kezaliman. Aku keluar untuk memperbaiki umat kakekku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Aku ingin mengikuti perjalanan hidup kakekku dan ayahku Ali bin Abi Thalib. Jika orang menerimaku dengan penerimaan kebenaran, maka Allah lebih utama untuk dipatuhi kebenarannya. Barang siapa yang menolakku, aku akan bersabar sampai Allah memutuskan kebenaran antara aku dan mereka. Dialah sebaik-baiknya hakim. Demikian wasiat yang disampaikan Imam Hussein kepada saudaranya Muhammad ibn Hanafiyah. Lebih dari 1000 tahun sesudah itu, seorang perempuan tua, peneliti yang tekun dan fasih berbicara di depan para pejabat di sebuah negeri di Eropa, di depan presiden dan anggota parlemen di sebuah istana di Berlin. Wanita tua itu memperingatkan para penguasa dunia barat untuk tidak mengajari umat Islam memperjuangkan hak asasi manusia. Sejarah Islam, katanya, adalah sejarah perjuangan panjang untuk menentang tirani dan otokrasi. Dengan suara yang serak karena tubuhnya yang renta, ia mengisahkan pengorbanan Imam Hussein di Karbala. Inilah contoh utama pengorbanan besar untuk menegakkan pemerintahan yang adil dan beradab. Perempuan itu bernama Anna Marie Schimmel. Jauh di sebelah timur, di bumi Indonesia, di negeri Katulistiwa, kita menangis pada hari Asyura, bukan karena menyesali nasib. Kita menangis untuk memasukkan arwah kita dalam barisan para pecinta Imam Hussein. Kata Imam Hasan al-Askari alaihim salatu wassalam, bukan golongan kami yang tidak menderita karena derita kami dan tidak bergembira karena kegembiraan kami. Kita menangis duka karena para imam yang berduka, dan mereka hanya berduka karena redupnya cahaya kebenaran dan berkobarnya api penindasan. Para pemirsa majulah Ijabi, para pecinta dan perindu Husaini, memasuki bulan Muharram, Muslim Syiah pengikut mazhab Ahlul Bait melaksanakan berbagai kegiatan untuk mengenang dan mengambil hikmah dari peristiwa Asyura. Meski mendapatkan penentangan dan penolakan dari sekelompok kecil gerombolan intoleran, namun pelaksanaan majelis Asyura di berbagai kota di seluruh Indonesia tetap dapat terlaksana pada setiap bulan Muharram hingga saat ini. Bahkan di beberapa kota dan daerah, majelis Asyura yang kami laksanakan juga dihadiri oleh para ulama dan tokoh Nahdliyin sebagai narasumber. Fakta ini mengkonfirmasi bahwa gerombolan intoleran yang menolak pelaksanaan Asyura tidaklah mewakili umat Islam, juga tidak mewakili masyarakat umum. Dalil meresahkan masyarakat yang sering mereka tuduhkan justru lebih pantas dialamatkan pada mereka yang mengumpulkan orang untuk aksi menolak Asyura di tengah pandemi tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Kerjasama Muslim Sunni dan Muslim Syiah dalam berbagai momen pelaksanaan Asyura di negeri kita adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Dalam pengantar buku Dinamika Syiah di Indonesia, sebuah buku yang ditulis sebagai hasil penelitian Litbang Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2016-2017 tentang perkembangan Syiah di Indonesia, Profesor Abdurrahman Mas'ud, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, menyatakan sebuah pernyataan menarik yang akan saya kutip. Dalam konteks Indonesia, perkembangan dan diaspora penganut mazhab Syiah tidak dapat dipungkiri telah mengkonstruksi dan menghiasi kehidupan sosial keagamaan di Indonesia, sehingga sangat sulit untuk mengatakan bahwa tradisi Islam di Indonesia tidak dipengaruhi oleh tradisi Syiah. Bahkan tradisi dan ritual tersebut diterima dengan baik oleh umat Islam Indonesia yang mayoritas Sunni, seperti halnya tradisi peringatan Asyura di Indonesia. Tradisi semacam ini dipraktekkan pula oleh warga Nahdliyin yang notabene pengikut mazhab Sunni. Selain itu, masih kata Profesor Dr. Abdurrahman Mas'ud, Sunni Syiah sukses mengislamkan Nusantara dan membangun masyarakat dengan nilai-nilai yang rahmatan lil alamin.
Ini menunjukkan suksesnya koeksistensi Sunni dan Syiah di Indonesia. Berdasarkan realitas itulah Gus Dur, Allahu Yarham, pernah menyatakan bahwa NU adalah Syiah tanpa imamah. Ungkapan Gus Dur tentu saja tidak berlebihan, sebab Sunni dan Syiah tidak berbeda dalam banyak hal, kecuali dalam soal imamah. Gus Dur sangat memahami begitu tipisnya perbedaan NU yang Sunni dan Syiah dikarenakan kesamaan dalam meyakini Allah, Al-Quranul Karim, Nabi, kiblat, sholat, haji, dan seterusnya. Para pemirsa sekalian, faktanya hasil penelitian yang dilakukan Litbang Kementerian Agama pada tahun 2016 dan 2017 berhasil memotret dengan sangat baik bahwa relasi komunitas Syiah dengan komunitas lainnya yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah berlangsung sangat baik di Indonesia. Dengan demikian, dari hasil penelitian itu diharapkan muncul kesadaran umat Islam untuk menghormati dan melindungi saudara sesama Muslim yang berbeda mazhab sebagaimana dijamin dan diamanahkan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Tudingan sesat yang dialamatkan pada Muslim Syiah hanyalah pepesan kosong yang disebarluaskan sekelompok kecil gerombolan intoleran yang tidak memiliki itikat baik untuk berdialog dan tidak memiliki kemampuan nalar yang cukup memadai untuk menelaah berbagai literatur yang mencerahkan. Hasil-hasil konferensi para ulama internasional dan nasional dan pandangan para ulama tercerahkan di berbagai penjuru negeri menunjukkan kesimpulan bahwa Muslim Syiah bersama dengan Muslim Sunni adalah dua sayap Islam yang akan membawa kejayaan umat Islam dalam ikatan persaudaraan yang tulus di antara mereka. Tuduhan bahwa Syiah berbahaya dan menjadi ancaman bagi NKRI tidaklah relevan dan justru terbukti sebaliknya. Pernyataan resmi dan berbagai program kerja yang kami laksanakan dalam organisasi kami, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia atau IJABI, yang telah berdiri 20 tahun yang lalu, membuktikan betapa kuatnya komitmen keislaman dan kebangsaan Muslim Syiah di Indonesia. Karena itu, Profesor Dr. Zulkifli dalam prolog buku hasil penelitian tersebut di atas menyimpulkan kesimpulan yang menarik menjadi renungan kita, bahwa melalui organisasinya, komunitas Syiah di Indonesia memproyeksikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat Muslim dan sekaligus warga bangsa Indonesia dan NKRI, dan berperan aktif dalam membangun masyarakat dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Para pemirsa, para pecinta dan perindu Husaini, mengenang duka keluarga Nabi di bulan Muharram, kami Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, IJABI, melaksanakan berbagai kegiatan dakwah dan berbagai kegiatan sosial dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Semua kegiatan majelis ilmu dalam rangka Asyura kami laksanakan secara daring, secara virtual, melalui berbagai kanal media sosial yang kami miliki dan bisa diikuti oleh warga masyarakat secara luas, melewati batas-batas wilayah geografis dan menjangkau pemirsa dalam jumlah yang relatif lebih banyak, melewati batas-batas kota, daerah, dan negara. Seiring dengan itu, IJABI juga melaksanakan gerakan solidaritas sosial untuk warga masyarakat terdampak pandemi yang juga dilaksanakan secara nasional oleh para pengurus IJABI di berbagai daerah. Dakwah virtual dan gerakan sosial tersebut bahkan sudah kami lakukan sejak awal pandemi terjadi sebagai bentuk tanggung jawab kami dan partisipasi kami untuk ikut membantu pemerintah dalam upaya mengatasi meluasnya penyebaran virus yang membahayakan keselamatan warga masyarakat beserta dampak yang ditimbulkannya. Dalam perkhidmatan teramat sederhana yang kami persembahkan untuk mengenang duka keluarga suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja ada begitu banyak pihak yang ikut berkontribusi membantu dan berpartisipasi dalam berbagai bentuknya agar penyelenggaraan majelis duka Asyura ini bisa terlaksana dengan baik, bisa kita nikmati dengan baik dari rumah kita masing-masing. Hadirnya majelis Aza Husaini di rumah-rumah kita setiap malam sejak tanggal 1 hingga tanggal 10 Muharram esok.
teriring ucapan terima kasih yang tulus. Semoga keberkahan perkhidmatan ibu dan bapak semua diluaskan senantiasa untuk kebaikan negeri kita. Juzitum an ahli bait alaihimussalam khaira. Perkenankan juga kami atas nama keluarga besar Ijabi menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada para pemirsa jika ada kekurangan dan kesalahan secara teknis dalam persembahan kami yang teramat sederhana ini. Semoga kita semua diberi anugerah kesabaran dan kekuatan untuk tetap terus berkhidmat bersama-sama bagi kebaikan negeri kita. Teriring doa kita semua untuk para ulama dan pejuang negeri kita, baik yang telah mendahului kita, semoga Allah merahmati mereka di alam keabadian, maupun para ulama dan para pemimpin negeri kita saat ini. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan petunjuk kepada mereka untuk menghadirkan kepemimpinan yang diberkati Allah, membawa negeri kita pada kesejahteraan, kehidupan berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum ya Aba Abdullah, alaika minni salamullahi abadan, ma bakitu wa bakiyal laylu wan nahar. Assalamu ala al-Husain, assalamu ala Ali ibn al-Husain, assalamu ala awladil Husain, assalamu ala ashabil Husain, wa rahmatullahi wa barakatuh, wa la ja'alahallahu akhiral ahdi minni li ziyaratihim, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh PW, PD, dan PC Ijabi di seluruh Indonesia yang telah berpartisipasi mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan terima kasih kami juga kepada Ustadz Syamsuddin Baharudin selaku Ketua PP Ijabi yang telah menyampaikan sambutan. Selanjutnya, mari kita simak bersama majelis ilmu yang akan disampaikan oleh Dr. Dimitri Mahayana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alal a'immatil hadin al-mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya'i wa rusulihi wa malaikatihi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Assalamu ala aliyyin amiril mu'minin. Assalamu ala al-Hasan wal Husain sayyidai syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu ala Ali ibn al-Husain zainil abidin. Assalamu ala Muhammad ibn Ali baqiri ilmin nabiyyin. Assalamu ala Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq. Assalamu ala Musa ibn Ja'far al-Qazim. Assalamu ala Ali ibn Musa ar-Ridha. Assalamu ala Muhammad ibn Ali at-Taqi al-Jawad. Assalamu ala Ali ibn Muhammad al-Hadi an-Naqi. Assalamu ala al-Hasan ibn Ali az-Zaki al-Askari. Assalamu ala al-Hujjat ibn al-Hasan al-Qaim al-Muntasir al-Mahdi salawatullah alaihim ajma'in. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Pada majelis duka Aba Abdillah alaihi salam kali ini, mudah-mudahan Sayyidah Zahra salamullah alaiha berkenan hadir di rumah para pemirsa semuanya dan menyertai setiap tetes air mata dan duka cita seluruh takziah
para pemirsa semua, pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, akan syahadah agung cucu kesayangan Nabi Sayyidina Husain bin Ali alaihi salam, dan keluarganya dan para sahabatnya. Pula taksiah agung atas derita para wanita keluarga Nabi dan keluarga Imam Husain alaihi salam yang mengalami derita luar biasa di padang Karbala hingga Arba'in, hingga saat-saat kelam sesudahnya yang penuh dengan persekusi pada keluarga Nabi alaihimussalam dan para pecintanya. Izinkan hari ini saya membuka dengan mengutip riwayat yang sama yang telah dikutip oleh Mahaguru kita Ustadz Jalaluddin Rahmat, mudah-mudahan Allah memanjangkan usianya, dari riwayat dari Rayyan bin Syabib dari Imam Ridho alaihi salam dalam sebuah hadis, di mana di sana Imam Ridho bersabda. Saya langsung akan bacakan terjemahan bahasa Indonesianya untuk mempersingkat waktu. Wahai putra Syabib, jika engkau menangis atas sesuatu, maka tangisilah Al-Husain bin Ali alaihi salam. Sesungguhnya ia disembelih seperti domba disembelih, dan dibunuh bersamanya dari keluarganya 18 orang laki-laki. Tidak ada di muka bumi ini orang yang seperti mereka, dan sungguh telah menangis langit yang 7 dan bumi-bumi karena terbunuhnya Husain alaihissalam. Saya menerjemahkan ini dengan terjemahan bebas, tidak persis sesuai dengan kata-kata bahasa Arabnya. Bagi yang ingin riwayat hadis ini dari Wasailus Syiah, saya akan share ke panitia, silahkan bisa dirujuk kembali. Saya lanjutkan. Wahai putra Syabib, jika engkau menangis pada Husain alaihissalam sampai mengalir air matamu ke pipimu, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang telah kau lakukan, baik kecil maupun besar, baik banyak, baik sedikit maupun banyak. Wahai putra Syabib, jika engkau ingin bertemu Allah Azza wa Jalla dengan tidak ada dosa atasmu, maka ziarahilah Husain alaihissalam. Wahai putra Syabib, jika engkau ingin tinggal di wahai putra Syabib, jika engkau ingin tinggal di ruangan tertinggi di surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
dan keluarganya, maka laknatlah para pembunuh Husain. Wahai putra Syabib, jika engkau ingin bagimu pahala serupa pahala mereka yang syahid bersama Al-Husain alaihissalam, maka katakanlah sebagaimana yang aku katakan ini, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Atau mungkin lebih lengkapnya terjemahannya adalah, maka setiap engkau mendengar musibah Imam Husain alaihissalam, hendaknya engkau berkata, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Oh, seandainya aku bersama dengan mereka, maka aku akan menang dengan kemenangan yang besar. Wahai putra Syabib, jika engkau ingin engkau bersama dengan kami, insarraka antakuna ma'ana fit darajatil ula, di derajat yang tinggi, minal jinan, di surga, fahzan li huznina, maka bersedihlah dengan kesedihan kami, wafrah li farhina, dan berbahagialah dengan kebahagiaan kami, fa'alaika biwilayatina, maka dan berwilayahlah kepada kami atau cintailah kami. Kalau anna rajulan ahabba hajaran lahasyarahu Allah ma'ahu yaumal qiyamah, maka sekiranya sesungguhnya seseorang mencintai sebuah batu, maka Allah akan mengumpulkan orang tersebut dengan batu itu di hari kiamat. Sengaja saya mencoba membacakan yang terakhir itu cukup lengkap dengan lafaz atau teks Arabnya, karena ini akan menjadi inti dari pembahasan kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang hikmah Karbala dan walayah. Hikmah Karbala dari perspektif Risalatul Walayah. Saya ulang ucapan Imam Ridha alaihi salam yang terakhir, ya benas Syabib, wahai putra Syabib, insarraka, jika engkau ingin antakuna ma'ana, engkau bersama dengan kami, fid darajatil ula minal jinan, di derajat yang tinggi dari surga-surga, fahzan li husnina, maka bersedihlah dengan kesedihan kami, wafrah li farhina, dan bergembiralah dengan kegembiraan kami, wa alaika bi wilayatina, dan atasmu dengan wilayah kepada kami. Kalau anna rajulan ahabba hajaran, maka sesungguhnya sekiranya seseorang mencintai sebuah batu, la khasyarahullah ma'ahu yaumal qiyamah, maka Allah akan mengumpulkannya dengan batu itu di hari kiamat. Selanjutnya di situ ada beberapa konsep penting yang ada di dalam hadis itu.
bahwa kalau kita ingin bersama, memiliki ma'iyah atau kebersamaan dengan para kekasih Allah, maka selayaknya kita berbahagia dengan yang membuat mereka berbahagia, dan kita bersedih dengan hal-hal yang membuat mereka bersedih. Kita menangis bersama dengan tangisan mereka, kita tersenyum dengan senyuman mereka. Kita membenci musuh-musuh mereka, dan kita mencintai apa-apa yang mereka cintai. Izinkan pada hari ini saya melanjutkan dengan membaca cuplikan atau bagian akhir dari ziarah Asyura, yang merupakan salah satu ziarah yang sangat luar biasa, karena salah satu keistimewaan dari ziarah Asyura ini tidak saya bacakan dulu, bahwa ziarah ini langsung diriwayatkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam dari ayahnya, kemudian dari kakeknya yaitu Imam Ali bin Husain, kemudian dari Imam Husain alaihissalam, kemudian dari Imam Hasan alaihissalam, kemudian dari Imam Ali alaihissalam, Imam Ali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah dari Jibril alaihissalam, dan Jibril dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ziarah ini sangat istimewa dan merupakan suatu hadis qudsi juga. Ini berbeda dengan kebanyakan ziarah-ziarah yang lain. Jadi demikian agung ziarah Asyura ini, sehingga merupakan salah satu ziarah yang sangat dianjurkan oleh para ulama, dimudawamahkan, dibaca baik dari dekat pada saat berziarah, bila kita diberi taufik hidayah oleh Allah Ta'ala untuk mengunjungi makam kekasih kita Aba Abdillah di tepi sungai Furat di Karbala, maupun dari jauh. Pada bagian akhir dari ziarah ini biasanya sambil sujud, lafaznya adalah sebagai berikut: Allahumma lakal hamdu hamdas syakirin laka ala musabihin, alhamdulillahi ala azimi rosiyati, Allahumma rzuqni syafa'atal Husain yaumal wurud. Ya Allah, anugerahkanlah bagiku syafaat Al-Husain di hari kiamat. Wa tsabbitli, dan kokohkan aku qadama sidqin indaka. Ini sengaja tidak saya terjemahkan dulu, nanti akan ada pembahasan khusus apa sebenarnya qadama sidqin indaka, khususnya menurut pandangan Alamah Sayyid Muhammad Husain Tabatabai dalam Risalatul Walayah. Ma'al Husain, bersama dengan Al-Husain, wa ashabil Husain, dan para sahabat Al-Husain, alladzina badalu, yang telah mengorbankan muhajahum, segala sesuatu, dunal Husain alaihissalam, untuk Al-Husain alaihissalam. Kira-kira seperti itu makna dari doa yang akan kita bahas itu. Nah, Alamah Sayyid Muhammad Tabatabai memiliki penjelasan khusus tentang qadama sidqin indaka, yang biasanya sebagian menerjemahkan langkah yang benar di sisimu, tapi sebagian biasanya menerjemahkan tempat yang baik di sisimu. Apa sebetulnya qadama sidqin indaka dalam
penjelasan Alamah Muhammad Husain Tabatabai dalam Risalatul Walayah. Kita sedikit meninjau persoalan ini dari sudut al-walayah, sebagaimana yang telah kita bahas dalam pembahasan tentang al-walayah sebelumnya. Kita ketahui bahwa al-walayah tidak lain adalah ketiadaan jarak, kedekatan sedemikian hingga tidak ada jarak antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sebagaimana dalam amalan doa harian di bulan Rajab menyifati al-ma'sumin alaihimussalam, menyifati ahlul bait Nabi alaihimussalam, termasuk di dalamnya Imam Husain salamullah alaih, itu mereka dinyatakan memiliki sifat la farqa bainaka, tidak ada perbedaan atau tidak ada pemisahan bainaka antaramu ya Allah, wa bainaha, dan dengan mereka, illa kecuali annahum, bahwa sesungguhnya mereka itu ibadu, hamba-hambamu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ahlul baitnya, sebagaimana para nabi dan para wali, mereka tetap adalah hamba-hamba Allah. Tapi perbuatan mereka tidak pernah melanggar ketentuan Allah. Kehendak mereka selalu apa yang paling diridhoi Allah. Tidak ada jarak antara mereka dengan Allah, kecuali bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah. Nah, dalam konteks ini Imam Husain alaihissalam adalah termasuk yang paling sempurna dari mereka yang telah mencapai makom ini. Beliau adalah satu dari al-khamsah, 5 manusia suci dari keluarga Nabi yang diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mubahalah. Beliau adalah seorang yang tidak bisa diberikan keagungannya, salah satu dari wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah yang paling utama setelah Nabi, Imam Ali dan Sayyidah Zahra alaihissalam, bersama para imam yang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk Imam Husain alaihissalam, sebagaimana untuk Rasulullah dan Sayyidah Zahra dan Imam Ali dan Imam Hasan, telah turun ayat innama yuridullah liyusiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, bahwa Imam Husain ini telah dibersihkan dari seluruh kotoran dosa apapun, sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya, tidak ada setitik pun kotoran, tidak ada setitik pun dosa. Kalau dalam bahasa walayah, sudah hampir tidak ada hijab lagi antara Imam Husain alaihissalam dengan Allah Azza wa Jalla. Kita nggak bisa membayangkan ketinggian Imam Husain alaihissalam. Demikian juga makom spiritual para sahabat Imam Husain. Karena Imam Husain alaihissalam berkata, aku tidak mendapati ada orang yang lebih setia dan lebih baik dari para sahabatku, dan aku tidak mendapati ada keluarga yang lebih baik dan lebih utama dari keluargaku. Ketika Imam Husain alaihissalam mempersilahkan mereka mau meninggalkan Imam Husain dalam kegelapan Sahara, para sahabat Imam Husain alaihissalam satu demi satu menyatakan kesetiaan dan
membuktikan kesetiaannya sampai titik darah terakhir. Ada sedikit kisah tentang keagungan para syuhada Karbala. Amirul Mukminin alaihissalam bersabda tentang mereka tidak merasakan sakitnya sabetan pedang. Saking rindunya pada Allah Ta'ala, saking cintanya pada Imam Husain alaihissalam, dan saking inginnya membela wasiat Nabi, sama sekali tidak merasakan lagi sakitnya sabetan pedang. Nah, kemudian berdasarkan hadis dari Ummu Aiman, Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ketika kelompok ini sampai ke tempat pertempuran, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang langsung mencabut nyawa mereka. Jadi tidak lagi melewati perantaraan malakul maut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadi dalam doa di akhir ziarah Asyura tadi, Allahumma arzuqni syafa'atal Husain alaihissalam wa tsabbitli, dan tetapkanlah bagiku qadama sidqin indaka ma'al Husain wa ashabil Husain. Kita ingin diberi Allah sebuah kedudukan tertentu bersama Al-Husain alaihissalam dan para sahabat Al-Husain alaihissalam. Nah, dari riwayat yang tadi saya sebutkan dari Imam Ridho alaihissalam, yang dalam majelis sebelumnya telah dibacakan oleh Maha Guru kita Ustadz Jalal, yang diriwayatkan oleh Rayyan bin Syabib dari Imam Ridho alaihissalam, maupun dari petikan ziarah Asyura tadi, maka ada satu hal yang bisa disimpulkan, yaitu melalui cinta yang tulus pada Imam Husain alaihissalam dan para sahabatnya alaihissalam, ya, tentu melalui cinta yang tulus pada Nabi dan keluarganya, yang dalam peristiwa Karbala yang membela Nabi dan keluarganya sampai titik darah penghabisan, yang maju di garis terdepan adalah Imam Husain alaihissalam dan para sahabatnya. Melalui cinta yang tulus pada Imam Husain alaihissalam dan para sahabatnya alaihissalam, dan berlepas diri dengan para musuhnya, kita bisa menikmati nikmat agung walayah ilahiyah. Melalui cinta yang tulus pada keluarga Nabi alaihissalam dan berlepas diri atau tabari dengan para musuh keluarga Nabi, kita bisa menikmati nikmat agung walayah ilahiyah. Bagaimana caranya? Riwayat dari Rayyan bin Syabib dari Imam Ridho alaihissalam melalui Rayyan bin Syabib tadi memberikan sebuah petunjuk, yaitu dengan cara bersedih dengan kesedihan Nabi Sallallahu alaihi wasallam, berbahagia dengan kebahagiaan keluarga Nabi Sallallahu alaihi wasallam, mencintai yang dicintai keluarga Nabi Sallallahu alaihi wasallam, membenci yang dibenci oleh keluarga Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya menangis dengan tangisan yang setulus-tulusnya, berduka cita dengan duka cita sedalam, dan mengutuk musuh-musuh Imam Husain alaihissalam, mengutuk orang-orang yang telah mewujudkan pertempuran tidak seimbang yang paling sadis sepanjang sejarah manusia, yang menjadikan sebuah musibah yang paling besar di langit dan bumi,
Nah, kembali kepada wa thabitli qadama sidqin indaka ma'al Husain wa ashabil Husain. Sekarang kita melangkah lebih jauh. Sebelumnya kita membahas bagaimana ma'iyah atau kebersamaan cinta kita yang tulus kepada Imam Husain alaihissalam dan para sahabatnya. Kita berduka cita, bertaziah kepada Nabi dan keluarganya atas gugurnya Imam Husain alaihissalam, dan keluarganya dan para sahabatnya. Ini adalah hal-hal yang bisa melejitkan kita menuju walayah ilahiyah, kedekatan kepada Tuhan yang sejati. Maka pembahasan setelah ini kita akan fokus pada makna kalimat wa thabitli qadama sidqin indaka. Qadama sidqin indaka, tempat yang baik di sisi Allah. Apa itu tempat yang baik di sisi Allah? Ya, Allamah Toba-Tobai menjelaskan dalam kitab Risalatul Walayah bahwa secara umum keimanan tingkat pertama kebanyakan manusia itu beriman tapi sering masih tercampur kemusyrikan dan dosa-dosa lain. Jadi beliau mengatakan bahwa fa inna aslal iman yujami'us syirk fil jumlah wa sairil ma'asi. Jadi secara umum iman itu kebanyakan masih bercampur dengan syirik dan maksiat. Jadi beliau mengutip surat Yusuf ayat 106, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman kebanyakan dari mereka pada Allah kecuali mereka mempersekutukannya. Nah, keimanan tingkat berikutnya menurut beliau adalah benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan, baik usuluddin maupun furu'uddin. Jadi dalam usuluddin maupun furu'uddin. Jadi menurut beliau keimanan tingkat berikutnya adalah fayarji'u maknahu ila taslim lirrasul. Maka kembalilah makna keimanan tingkat berikutnya ini kepada berserah diri kepada Nabi fi kulli ma jaa bihi, dengan apa saja yang datang pada Nabi. Jadi orang hanya bisa mencapai keimanan yang berikutnya bila dia benar-benar cinta dan mengikuti apapun yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengutip surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Surat Ali Imran ayat 31. Nah, beliau menggambarkannya bagaimana keimanan tingkat berikutnya ini seharusnya. Wa taslimu kali ahadin, dan taslim Anda, taslim seseorang pada seseorang, maksudnya li ahad ini pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
itu seharusnya sampai antafna irodatat fi irodatah, sampai lenyap atau sirna iradah kita dalam iradah Nabi, kehendak kita dalam kehendak Nabi. Wala turidu ila ma yurid, dan tidaklah kita menghendaki kecuali yang dikehendaki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahya, kata Sayyid Alamah Muhammad Toba-Tobai, at-tabi'iyatu tammah, pengikutan yang sempurna. Ya, jadi bagaimana beliau menyifati pengikutan yang sempurna ini kepada Nabi? Beliau menyifatinya seperti ini. Jadi faqayyadal iman tsaniyan bir rasul, dan iman yang kedua itu dikaitkan pada Nabi. Wa hadzal iman, dan iman ini huwal yakin, itu adalah yakin. Wal yakin atam billah, itu adalah yakin yang sempurna pada Allah Subhanahu yang Maha Suci, wa asma'ihi, dan nama-namanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Wa bihaqiyati ma ja'a bihi rasul, dan dengan kebenaran apa yang datang bersama Rasul. Jadi sebuah keimanan maupun kepengikutan yang sempurna. Nah, watabi'iyatu wa taslim atam lir rasul, dan mengikuti maupun taslim, berserah diri secara sempurna pada Nabi. Fa'af'aluhum, maka perbuatan-perbuatan mereka itu mengikuti af'alah, mengikuti perbuatan-perbuatan Nabi. Wahwayatuhum, dan tujuan-tujuan mereka akan mengikuti tujuan-tujuan Nabi. Wahwa imamuhum, dan betul-betul menjadikan Nabi sebagai imam atau pemimpin sejatinya. Nah, kemudian beliau menjelaskan, ini poin yang sangat penting, wala ghayata lahu sallallahu alaihi wa alihi, dan tidak ada tujuan dalam diri atau pada diri Rasul sallallahu alaihi wa alihi illa, kecuali ada dua tujuan menurut saya Toba-Tobai. Yang pertama adalah ibtigha wajhi rabbih, jadi mencari wajah Tuhannya. Yang kedua, wal iqrar atam anid dunya, dan berpaling secara total dari dunia. Nah, ini saya ingat betul pesan Maha Guru ketika para jamaah mau pergi ke Karbala. Jangan merasa sudah menjadi Karbala'i hanya dengan berjalan di Karbala. Jangan merasa telah menjadi Husaini hanya dengan menangis pada Imam Husain. Karena Umar bin Sa'ad itu juga Karbala, dia di Karbala. Umar bin Sa'ad pada saat Imam Husain dibunuh juga menangis. Ya. Padahal Umar bin Sa'ad adalah pimpinan pembunuh Imam Husain alaihissalam. Tapi Karbala yang sejati ini mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun Imam Husain. Tujuan Imam Husain maupun Rasulullah hanya dua ini, mencari wajah atau ridha Allah, disertai dengan mau nggak mau, karena mencari wajah Allah, mencari kedekatan dengan Allah, mau nggak mau harus berpaling dari dunia. Beberapa saat akhir-akhir ini Maha Guru sangat sering mengingatkan kita buruknya cinta dunia dan mengajari kita semua
hati-hati kita jangan tergoda dengan berbagai macam godaan cinta dunia. Ya, nah apa kaitan ini dengan Qadama Sidqin? Nah, bila orang, menurut Allamah Tabatabai, bila orang betul-betul mengikuti, menetapkan cintanya pasrah mutlak, betul-betul mengikuti Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka summa wa'adahum subhanahu, maka Allah menjanjikan pada mereka, beliau mengutip firman Allah pada surat Yunus ayat 2, ya, wa basyiril ladzina amanu, dan berikanlah kabar gembira pada orang beriman. Orang beriman yang mana? Orang beriman yang betul-betul beriman, yang tidak tercampur dengan kemusyrikan, yaitu orang beriman di tahap kedua, orang yang beriman dan benar-benar mengikuti, benar-benar yakin pada Allah, benar-benar yakin pada nubuwah, benar-benar mencintai dengan tulus pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya dengan setulus-tulusnya. Itu wa basyiril ladzina amanu, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, annalahum, sesungguhnya bagi mereka qadama sidqin inda rabbihim. Nah ini ya, tidak saya terjemahkan dulu karena ternyata kalimat, kata-kata, frasa kata dalam ziarah Asyura itu ada di surat Yunus ayat 2, qadama sidqin inda rabbihim. Nah kita sebagai murid dari guru kita Ustadz Miftah, putra dari Maha Guru, yang mengingatkan kita taqoikul Quran, harus kita sangat teliti melihat istilah-istilah dalam Quran. Nah, termasuk istilah-istilah dalam ujaran-ujaran atau hadis-hadis Ahlul Bait alaihissalam yang merupakan syarihul Quran. Maka semestinya qadama sidqin dalam syiar Asyura itu qadama sidqin indaka, di mana ka-nya ini merujuk kepada Allah, itu tidak bisa dipisahkan dari qadama sidqin inda rabbihim dalam surat Yunus ayat 2, yang merupakan berita gembira bagi orang-orang yang beriman, yang ada di keimanan tahap kedua. Ya, dalam terjemahan yang umum biasanya diterjemahkan qadama sidqin inda rabbihim ini adalah kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Ya, dalam penjelasan berikutnya dalam kitab Risalatul Walayah, Allamah Tabatabai menjelaskan qadama sidqin inda rabbihim itu dengan mengutip surat An-Nahl ayat 96, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian akan sirna, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Jadi inda di sisi, qadama sidqin kedudukan yang tinggi, tempat yang baik, tempat berpijak yang baik di sisi Allah, yang akhirnya dalam bab 5 kitab Risalatul Walayah beliau menyimpulkan bahwa qadama sidqin di sini salah satu maknanya adalah makom para kekasih Allah, tempat para wajah Allah yang tidak akan sirna, yang ketika semua disirnakan Allah pada hari kiamat, itu ada para wajah Allah menurut Allamah Tabatabai.
yang tidak ikut disirnakan. Karena apa? Karena mereka termasuk dari tidak termasuk ma'indakum yanfadu, tidak termasuk apa yang di sisi kalian yang akan sirna, tapi mereka sudah termasuk wa ma'indallahi baq. Ya, mereka termasuk apa yang ada di sisi Allah. Ya, jadi Qadama sidqin inda rabbihim ini menurut Alama Muhammad Husain Tabatabai adalah makom para kekasih Allah, makom para wajah Allah, makom para waliullah, para aulia Allah. Mereka yang sudah terserap hakikat perbuatannya, nama-namanya dan bahkan zatnya dalam dirinya, dalam diri Allah, yang sudah mencapai la farqa bainaka wa bainaha illa annahum ibaduk. Nah, demikian mungkin uraian singkat. Para pemirsa, kita kembali kepada doa Ziarah Asyura. Wa tsabbitli qadama sidqin indaka ma'al Husain wa ashabil Husain, dan tetapkanlah aku ya Allah pada tempat para kekasihmu di sisimu, melewati kebersamaan atau ma'iyah dengan Al-Husain dan para sahabat Al-Husain alaihimussalam. Alladzina badalu muhajirun dunal Husain, mereka telah mengorbankan segalanya untuk Imam Husain alaihissalam. Nah, ini adalah sedikit uraian tentang bagaimana hikmah Karbala dan Imam Husain alaihissalam dalam kaitannya dengan al-walayah. Ayatullah Panahian dalam sebuah ceramah di YouTube kira-kira menyebutkan bahwa Karbala adalah totalitas pertempuran antara walayah ilahiyah dan walayah syaitoniyah. Walayah ilahiyah diwakili oleh Nabi dan keluarganya, walayah syaitoniyah diwakili oleh Bani Umayyah dan keluarganya dan para pengikutnya. Walayah ilahiyah diwakili oleh Nabi, keluarganya dan para pengikutnya. Walayah syaitoniyah oleh Bani Umayyah, Yazid dan para pengikutnya. Walayah ilahiyah dalam pertempuran di Karbala diwakili oleh Imam Husain alaihissalam dan keluarganya dan sahabatnya. Walayah syaitoniyah di Karbala diwakili oleh Umar bin Sa'ad dan para tentaranya. Beliau mengingatkan pada kita tidak cukup hanya dengan menjadi orang baik, karena kalau kita lihat Umar bin Sa'ad, dia adalah anak Sa'ad bin Waqqas. Banyak juga di antara para penempur tentara yang memusuhi Imam Husain alaihissalam itu adalah orang-orang Muslim juga, tapi mungkin mereka tertipu oleh dunia. Mereka tidak berani mengorbankan nyawa sebagaimana para sahabat Imam Husain alaihissalam. Para sahabat Imam Husain alaihissalam telah membuktikan dengan kebersamaan, dengan cinta yang tulus, dengan pengorbanan yang tulus pada Imam Husain alaihissalam. Mereka melejit ke surga-surga yang tertinggi, mereka melejit ke derajat walayah yang tertinggi.
yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun selain mereka, bahkan oleh seluruh sahabat Nabi dan wasi-wasi yang lain. Sebaliknya, orang yang gagal memutuskan pada hari itu tidak segera berbalik untuk membela Imam Husain alaihissalam, serta-merta mereka terperosok ke dalam jurang wilayah syaitoniyah yang tidak ada batasnya. Na'udzubillahi min dzalik. Para pemirsa majelis Aza yang berbahagia, mudah-mudahan Allah melalui majelis ini menguatkan taufik dan memberikan pada kita taufik dan hidayah, agar kita semua bisa meneteskan air mata, menambah kecintaan kita pada Nabi dan keluarganya, melewati ziarah kita kepada Imam Husain alaihissalam dan keluarganya dan para sahabatnya. Dan melalui itu kita semua berdoa, ya Allah, bawakan kami dari alam kegelapan menjadi cahaya bil Husain alaihissalam. Gabungkanlah kami dengan Imam Husain alaihissalam dan para sahabatnya. Marilah kita tutup majelis ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rzuqni syafa'atal Husain yaumal wurud wa tsabbit li qadama sidqin indaka ma'al Husain wa ashabil Husain alladzina badalu muhajahum dunal Husain alaihissalam. Mudah-mudahan ziarah kita dikabulkan, mudah-mudahan ziarah kita diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Ali, Sayyidah Zahra, Imam Hasan, Imam Husain, dan seluruh para imam sepeninggal Husain, Imam Husain alaihissalam. Terutama juga adalah Imam Mahdi al-Muntadzir alaihissalam. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh.